Hello guys, perkenalkan namaku Vera Apelia, biasa dipanggil Vera. Kali ini aku akan memberi tips untuk Gen Z bagaimana cara memilih investasi untuk mendapatkan return yang maksimal dan meminimalkan risk atau resiko dalam industri perbankan dengan berdasarkan teori Markowitz. Teori Markowitz sendiri merupakan landasan investasi modern yang memprioritaskan pengelolaan risiko dan returns melalui pendekatan ilmiah. Dengan teori ini, investor dapat mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan rasional. Teori portofolio Markowitz yang juga dikenal sebagai Modern Portfolio Theory atau MPT pertama kali diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 melalui makalahnya yang berjudul Portfolio Selection. Harry Markowitz adalah seorang ekonom yang fokus pada strategi investasi untuk mengelola risiko dan keuntungan. Pada tahun 1952, ia memperkenalkan gagasan bahwa investor dapat menyusun portofolio optimal dengan mempertimbangkan kombinasi aset yang memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan risiko. Teori ini menjadi dasar ilmu investasi modern yang telah mengubah cara pandang investor dalam membangun portofolio. Pengakuan global terhadap teori ini dibuktikan dengan dianugerahkannya hadiah Nobel di bidang ekonomi kepada Markowitz pada tahun 1990. Markowitz membuktikan bahwa pengelolaan risiko dalam investasi itu sama pentingnya dengan mengejar keuntungan. Konsep utama yang digunakan dalam teori Markowitz adalah fokus pada risiko dan return dalam suatu portofolio investasi, di mana konsep utama ini meliputi yang pertama ada diversifikasi, yaitu menggabungkan berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko tanpa mengorbankan keuntungan. Dan yang kedua adalah risiko spesifik suatu aset itu dapat dikompensasi oleh aset lain yang memiliki kinerja yang berbeda. Yang kedua adalah korelasi antar aset. Aset dengan korelasi negatif atau rendah itu dapat mengurangi penghematan risiko dalam portofolio. Konsep yang ketiga adalah pengembalian dan risiko. Return itu diukur dengan rata-rata ekspektasi keuangan, sedangkan risiko itu diukur dengan standar deviasi atau variasi. Konsep keempat atau konsep terakhir dalam teori Markowitz adalah batasan efisien, yaitu sebuah grafik yang menunjukkan portofolio dengan kombinasi risiko optimal antara return dan risk. Portofolio di garis frontier ini adalah pilihan terbaik karena menawarkan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu atau risiko terendah untuk tingkat return tertentu. Dengan menggunakan teori ini, investor dapat mengambil keputusan rasional berdasarkan data kuantitatif dan bukan berdasarkan spekulasi. Dua tujuan utama dari teori Markowitz sendiri. Yang pertama adalah memaksimalkan pengembalian, yang kedua adalah meminimalkan risiko, di mana memaksimalkan pengembalian itu membantu investor memperoleh keuntungan optimal dari investasi yang dilakukan, sedangkan meminimalkan risiko yaitu melindungi nilai investasi dengan menyusun portofolio yang stabil dan aman. Menggabungkan berbagai aset yang saling melengkapi itu dapat menciptakan keseimbangan antara return dan risiko. Selanjutnya adalah manfaat dari teori Markowitz. Teori ini memberikan beberapa manfaat utama, seperti yang pertama adalah diversifikasi risiko. Mengurangi risiko total dengan menyebarkan investasi pada berbagai instrumen atau sektor. Contohnya, menggabungkan saham dan obligasi untuk meredam fluktuasi pasar. Manfaat yang kedua adalah penempatan aset yang optimal. Menentukan proporsi investasi di berbagai jenis aset untuk mencapai hasil terbaik. Contohnya, mengalokasikan 60% pada saham dan 40% pada obligasi untuk investor dengan profil risiko modern. Manfaat yang ketiga adalah keputusan berbasis rasional. Memberikan dasar analisis kuantitatif untuk memilih investasi, mengurangi pengaruh emosi dalam mengambil keputusan. Manfaat yang keempat adalah membentuk
Keinginan investor untuk melihat kombinasi terbaik dari aset yang dapat memberikan keuntungan maksimal dengan risiko minimum, dan mengarahkan investor untuk memilih portofolio yang sesuai dengan toleransi risiko mereka. Teori ini mengajarkan bahwa investasi yang sukses itu tidak hanya bergantung pada memilih aset terbaik, tetapi juga pada bagaimana aset tersebut digabungkan untuk menciptakan keseimbangan yang optimal. Contoh penerapan teori Markowitz, misalkan seorang investor itu memiliki modal sebesar 100 juta. Berdasarkan teori Markowitz, investor itu mengalokasikan 50% ke saham yang berisiko tinggi namun berpotensi menghasilkan return besar. Sisanya 50% lagi itu diinvestasikan ke obligasi yang lebih stabil dan aman. Dengan analisis dan korelasi variansi, investor menemukan kombinasi optimal yang memaksimalkan keuntungan sambil menjaga risiko pada tingkat yang dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa teori portofolio Markowitz adalah fondasi dalam investasi modern yang menekankan pentingnya diversifikasi dan pengelolaan risiko dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Teori ini membantu investor membuat keputusan yang lebih cerdas dan terukur. Berikut ini adalah 5 daftar harga saham industri perbankan periode bulan Agustus sampai Oktober tahun 2020. Yang pertama adalah Bank Syariah Indonesia atau kita kenal dengan BSI. Yang kedua adalah Bank Mandiri. Yang ketiga adalah Bank Negara Indonesia atau BNI. Yang keempat ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan yang terakhir adalah Bank Sentral Asia atau BCA. Dari data harga saham di atas dapat diperoleh hasil perhitungan antara return dan risk 5 perusahaan perbankan periode bulan Agustus sampai Oktober dengan rumus seperti di atas. Dengan hasil Bank BSI memiliki return 0,26 dengan risk 1,49, sedangkan Bank Mandiri memiliki return 0,05 dengan risknya 3,57. Bank BNI memiliki return 0,06 dengan risk 5,59. Bank BRI memiliki return min 0,02 dengan risk 6,58 dan Bank BCA memiliki return min 0,04 dengan risk 1,74. Selanjutnya, jika kita hitung dengan perhitungan Sharpe rasio perusahaan perbankan periode bulan Agustus sampai Oktober 5 perusahaan ini dengan rumus Sharpe rasio berikut. Dengan tingkat bebas resikonya adalah 0,03, maka kita akan mendapatkan data sebagai berikut. Pada urutan pertama, yang rekomend untuk dilakukan investasi adalah Bank BSI dengan Sharpe rasio 0,154. Pada urutan kedua ada Bank BNI dengan Sharpe rasio 0,05. Dan pada urutan ketiga ada Bank BRI dengan Sharpe rasio min 0,008. Yang keempat adalah Bank Mandiri dengan Sharpe rasio min 0,022. Dan yang terakhir adalah Bank BCA dengan Sharpe rasio min 0,04. Jadi jika kita urutkan, yang pertama adalah Bank BSI, yang kedua Bank BNI, yang ketiga Bank BRI, yang keempat Bank Mandiri, dan yang terakhir adalah Bank BCA. Jika digambarkan dalam sebuah grafik, berikut adalah gambar grafik return dan risk 5 perusahaan perbankan, yaitu Bank BSI, Mandiri, BNI, BRI, dan BCA bulan Agustus sampai bulan Oktober tahun 2020 dengan rekomendasi investasi paling tinggi yaitu di Bank BSI. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa BSI itu memiliki Sharpe rasio terbaik yaitu 0,154
Sharpe rasionya rendah. Sedangkan BRI, Mandiri, dan BCA itu memiliki Sharpe rasio negatif yang artinya return tidak mengimbangi resiko. Namun di sini kita tidak bisa melihat investasi itu hanya berdasarkan perhitungan Sharpe rasio. Karena data Sharpe rasio itu memberikan gambaran berbasis historis terkait hubungan antara return dan resiko. Perhitungan ini benar secara matematis, namun tidak mencerminkan faktor eksternal seperti sentimen pasar, potensi pertumbuhan, atau strategi manajemen dari perusahaan tersebut yang sering menjadi pertimbangan utama dalam analisis pasar. Misalnya, BSI atau BRIS meskipun memiliki Sharpe rasio terbaik, kapitalisasi pasar dan tingkat likuiditasnya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan bank besar seperti BBCA atau BMRI, sehingga analisis itu cenderung lebih memprioritaskan bank besar. BNNI memiliki Sharpe rasio yang rendah, tetapi memiliki prospek pertumbuhan yang lebih baik berdasarkan fundamental keuntungan atau rencana ekspansi. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tidak salah, namun perhitungan Sharpe rasio itu hanya menilai satu perspektif dalam menilai investasi. Yang kedua, pada kenyataannya rekomendasi pasar itu seringkali dipengaruhi oleh faktor lain selain Sharpe rasio, seperti kinerja keuangan terbaru, prospek industri, dan sentimen investor yang tidak tercermin dalam perhitungan Sharpe rasio saja. Sekian penjelasan dan sharing kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Vera Aprilia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.